Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik anak-anakku yang Ustadz sayangi semuanya, insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita pada materi tema yang kelima, yang mana pada kesempatan yang lalu Ustadz sudah menyebutkan beberapa materi, diantaranya adalah alat ukur, kemudian satuannya sentimeter dan meter, dan juga tentang gerak-gerak bertumpu, kemudian ucapan atau kalimat permohonan maaf, dan seterusnya. Dan insyaallah materi yang akan kita bahas hari ini tidak jauh beda dengan apa yang kita bahas kemarin. Langsung saja kita simak layar kita berikut ini. Mari. Baik, ini adalah bagian ketiga adik-adik dari tema 5. Kita akan mulai dari puisi. Apa itu puisi adik-adik? Puisi adalah kumpulan kata indah yang tersusun di dalam baris. Adik-adik susun kata-kata menjadi sebuah kalimat. Ya, satu kalimat itu disebut dengan baris. Kumpulan dari baris-baris itu kita sebut dengan bait. Perhatikan puisi berikut. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Guruku. Ini judulnya. Kemudian ini disusun dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, yang sudah dipilih menjadi sebuah baris. Ini namanya satu, ini namanya baris. Ini baris juga, ini baris. Nah, kumpulan dari baris-baris ini, ya, baris-baris berkumpul ini disebut dengan bait. Disebut dengan bait. Paham adik-adik? Itu sedikit tentang puisi ini. Kemudian di dalam membaca puisi ini berbeda dengan kita membaca bacaan-bacaan yang lainnya. Ketika membaca puisi, kita hendaknya memperhatikan 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama adalah lafal. Yang dimaksud dengan lafal adalah kejelasan pengucapan. Jadi ketika adik-adik membaca puisi harus jelas. Adik-adik mengucapkan kata-katanya harus jelas. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah ketepatan nada. Ya, tinggi rendahnya nada ketika kita mengucapkan puisi tersebut harus sesuai. Misalkan puisi tersebut mengisahkan tentang kemarahan misalkan, berarti intonasinya harus tinggi. Memang ada orang marah intonasinya rendah, kan? Enggak, ya kan? Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi ini disebut dengan raut wajah atau gerak tubuh. Raut wajah atau gerak tubuh. Bagaimana cara membaca puisi yang benar? Ustadz akan berikan satu contohnya. Ini kami pewaris negeri ini, buah karya Paundra. Kami di sini menatap langit, membelah cakrawala, tanah air kami. Tak apa, bersandar capit kami bersekolah. Kadang tak beralas ini kaki dengan sepatu model terbaru. Melewati tanah basah, kaki kami
Materi kita selanjutnya adalah jangka sorong. Nih, di depan adik-adik sudah ada gambar jangka sorong ini. Jangka sorong ini mempunyai beberapa bagian. Di sini ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ya, masing-masing ini ada manfaat atau ada kegunaannya masing-masing. Yang pertama, di sisi ini gunanya untuk mengukur sisi luar suatu benda. Sedangkan untuk yang atas ini untuk mengukur sisi dalam sebuah benda. Sedangkan yang terakhir ini untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Sebagai contohnya, di sini Ustadz punya apa ini namanya? Mur, ya. Ini mur. Mur ini akan kita ukur dengan menggunakan jangka sorong tadi. Perhatikan di sini ada sisi luar. Nah, kalau kalian ingin mengukur panjangnya ini, ya, ini kalian bisa cepit dengan bagian yang pertama tadi. Ini namanya sisi luar. Terus sisi dalam itu yang mana, Ustaz? Sisi dalam itu yang ini. Ya. Jadi berapa lebarnya lubang ini? Berapa panjangnya lubang ini? Ini diukur dengan bagian nomor 2 tadi. Sedangkan untuk yang ini, dari titik ini sampai sini, ini namanya ketinggian, ya, atau kedalaman sebuah benda. Ini diukur dengan bagian yang ketiga tadi. Baik, ini adalah cara menggunakan jangka sorong adik-adik. Ini tadi bagian pertama ini, ya. Ini bagian pertama. Terus kemudian ini bagian kedua. Nah, ini bagian pertama, ini kita untuk mengukur sisi luar, ya, sisi luar benda. Ini sisi luarnya, sisi luar benda, ya. Ini panjangnya nanti ketahuan di sini. Kemudian untuk kita mengukur sisi dalam suatu benda, misalkan ini, nah, ini lebar dari lubang ini berapa, misalkan ini lebarnya sini berapa. Nih, nanti di sini juga terbaca berapanya. Kemudian kedalaman, ini dalamnya berapa, ya? Ini tutup spidol ini ada lubangnya, dalam ini berapa dalamnya? Nah, ini kita caranya begini. Nanti di sini sudah akan terlihat berapa dalamnya. Selanjutnya materi kita adalah gerak bergelantung. Ini langsung saja Ustadz beri contoh gerak bergelantung. Ini dipraktekkan oleh teman-teman kita dari SD lain juga. Nih, gerak bergelantung. Gerak bergelantung ini sangat bagus untuk melatih kekuatan otot lengan kita, ya. Perhatikan. Adik-adik di rumah bisa latihan seperti ini untuk menguatkan lengan-lengan kalian. Materi kita selanjutnya adalah sikap peduli dan bersatu. Ustaz langsung sebutkan saja contoh-contoh sikap peduli dan bersatu. Yang pertama seperti bakti sosial, kita saling bekerja bakti, membantu orang lain. Kemudian kalau sesama teman, ya, bermain bersama. Ini sikap saling peduli dan bersatu. Kemudian kita membantu orang tua, ini juga menunjukkan kita peduli dan kita memiliki sikap bersatu. Dan yang terakhir adalah saling berbagi. Apalagi sekarang baru banyak bencana, mungkin dari adik-adik yang memiliki kelebihan bisa adik-adik salurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Kemudian adik-adik, pelajaran terakhir adalah makna kata.
kita dapat mencari atau kita dapat tahu arti dari sebuah kata, kita bisa lihat di kamus. Misalkan di sini ada kata gading. Apa itu gading? Gading adalah taring panjang dan tajam yang ada pada binatang gajah. Itu namanya gading. Nah, nanti yang titik-titik ini silahkan adik-adik lengkapi ya. Ini adik-adik nanti semuanya tulis, kemudian adik-adik lengkapi. Mungkin itu adik-adik yang bisa Ustaz sampaikan pada pelajaran tema hari ini. Silahkan tugasnya adik-adik kerjakan. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah, baik dari bencana maupun dari ujian-ujian yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.